Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Banyak cerita kekejaman PKI paling mengerikan terungkap sudah. Pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia di masa lalu sudah sangat sulit untuk ditemukan saat ini. Namun, kami mencoba menyajikan beragam peristiwa yang hampir dilupakan banyak orang dan bahkan tidak lagi diketahui generasi saat ini. Pemberontakan PKI sendiri di Indonesia tidak konsentrasi pada satu tempat. Banyak lokasi yang menjadi tempat mereka beraksi. Utamanya pembantaian terhadap ulama, pelecehan terhadap santri putri, pembunuhan polisi, pembantaian pejabat pemerintahan, dan juga upaya mereka menggerogoti negara ketika berada di dalam parlemen. Salah satu contoh, injak-injak Al-Quran dan lecehkan santri putri. Sebelum G30 SPKI, pada Januari tepatnya tanggal 13, tanggal di mana banyak orang melinangkan air mata ketika mengenang peristiwa itu. PKI menjadi penyebabnya, sebuah teror yang para saksi sejarah berharap agar tak lagi terulang di masa depan. Di mana ketika itu kebengisan dan kekejaman PKI di Kanigoro terjadi. Saksi hidup Mu'awanah Ali, 71 tahun, yang juga menjadi salah satu korban peristiwa kekejaman PKI di Kanigoro, selalu tak kuat menahan linangan air mata. Dia ingat jelas kejadian memilukan yang dialami sendiri dalam acara Mental Training Pelajar Islam Indonesia PII di Kanigoro. Selama ini, menurut Mu'awanah, masyarakat Indonesia hanya mengetahui kekejaman Partai Komunis Indonesia melalui peristiwa gerakan 30 September. Namun, jika hendak dirunut lagi, berdasarkan sejarah, sebelumnya terjadi G30 SPKI, sudah banyak kekejaman PKI terhadap rakyat Indonesia, terutama umat Muslim. Salah satunya peristiwa Kanigoro pada 13 Januari 1965. Bersama 125 anggota pemuda Islam Indonesia PII lainnya dari seluruh Jawa Timur, Mu'awanah dan kawan-kawannya diserang pemuda rakyat dan Barisan Tani Indonesia BTI, dua ormas binaan PKI. Ketika itu, Mu'awanah masih berada di asrama. Ia hendak berangkat ke masjid untuk mengikuti kuliah subuh. Dengan sangat ganas dan tanpa aturan, beberapa pemuda rakyat masuk ke asrama dan menggedor-gedor pintu. Saat itu, Mu'awanah berada satu kamar dengan salah satu temannya dari Kertosono yang memiliki paras cantik dan manis. Karena kecantikannya temannya tersebut, membuat para pemuda rakyat melakukan pelecehan seksual dengan cara meraba-raba badan dari teman sekamarnya tersebut. Setelah melakukan pelecehan seksual, massa PKI mengambil dan melempar Al-Quran untuk diinjak-injak bersama. Kami masih usia sekolah menengah atas SMA. Ketika mendapat perlakuan seperti itu, pasti takut, ungkapnya. Dalam situasi genting, Mu'awanah mencoba membuka jendela, melihat di luar terdapat 4 orang penjaga dari PII, termasuk Ibrahim Rais yang sekarang menjadi suaminya. Ketika melihat di luar, sudah ada beberapa orang penjaga dari PII yang merasa lega dan aman. Tapi celakanya, setelah Mu'awanah melihat lagi dengan lebih seksama, penjaga-penjaga tersebut sudah diikat semua oleh para anggota PKI. Bahkan menurut Mu'awanah, anggota PKI juga memaki para penjaga dari PII dengan kata-kata dasar antek Belanda, dasar antek Masumi. Selesai diikat, pemuda-pemuda tersebut digiring menuju masjid dan dikumpulkan. Setelah berhasil mengobrak-abrik asrama putri, massa PKI keluar meninggalkan Mu'awanah dan temannya di kamar. Situasi yang tak jauh berbeda juga terjadi di asrama putra. Di sana, semua barang-barang dan uang yang ada di asrama putra juga dirampas. Saya baru tahu mengetahui terjadinya kekacauan di masjid setelah pukul 07.00 WIB. Tenangnya seperti dilansir cendananews.com. Semua laki-laki PII diikat dan dibawa ke arah timur melalui jalan tengah sawah, sambil diancam akan dibunuh jika ada yang melawan. Semua lelaki dibawa ke kantor polisi, sedangkan para perempuan dilepaskan setelah beberapa dilecehkan secara seksual. Sejak peristiwa itu, Mu'awanah jadi tahu sebelum peristiwa Kanigoro, PKI sudah melakukan teror-teror sejak ia masih duduk di bangku PGA di Malang dalam bentuk lemparan batu.
Hanya saja saat itu dirinya masih belum sadar kalau lemparan batu tersebut merupakan salah satu teror dari PKI kepada umat Islam. Agar peristiwa kejaman PKI tersebut tidak terulang di masa yang akan datang, Mu'awanah berharap kurikulum pelajaran anti komunis bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Kami punya harapan agar nantinya di sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, sudah diajarkan mengenai bahayanya komunis, harapnya. Acap kali Mu'awanah mengadakan demonstrasi jika terdengar suara-suara yang menginginkan agar pemerintah minta maaf kepada PKI. Suara-suara seperti itu dalam amatan Mu'awanah biasa terdengar menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus. Meskipun kita sekarang sudah tua, kami selalu mengadakan demonstrasi kepada pemerintah. Jangan sampai mau untuk minta maaf kepada PKI, tegasnya. Itulah tadi ulasan singkat kami tentang PKI menginjak-injak Al-Quran dan melecehkan santri putri. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.